Ya, baik. Nama saya Ricky Saldian, tanggal lahir Jakarta 11 Maret 1981. Sekarang ini sih saya lagi di dunia entertain, lebih spesifiknya ke film sebagai kadang aktor, kadang sebagai action koreografi, ya bergelut di bidang action lah gitu. Kalau pekerjaan kita kadang by pertemanan ya, by pertemanan, dan kita juga sudah terbiasa di dunia kerja itu, jadi by link, lebih ke tepatnya ke link circle pertemanan, jadi dari orang ke orang, terus mereka juga sudah saling kenal satu sama lain, dan kita sudah terbiasa di dalam pekerjaan itu, mereka pasti akan meng-hire kita yang sudah terbiasa dengan pekerjaan itu gitu. Jadi ya tidak ada perusahaan, karena perusahaan kita pun selalu berganti-ganti dan tidak terpaku dalam satu perusahaan yang pastinya, karena perusahaan film di Indonesia itu kan banyak. Jadi kadang kita bekerja di perusahaan screenplay, kadang bekerja di perusahaan Magma, kerja Soraya, dan banyak lagi gitu. Pastinya karena film kadang butuh lokasi-lokasi yang fresh, yang pastinya mau tidak mau PH pun akan suka hunting lokasi yang baru. Untuk Pulau Jawa itu yang paling sering dipakai Yogyakarta, terus Jawa Barat itu kayak Sukabumi, mungkin hutannya di Halimun kayak gitu, karena produksi Indonesia lebih banyak horor ya, jadi kadang tempat-tempatnya ya, lokasi-lokasinya ya yang agak-agak jadul dan mistis-mistis lah gitu. Untuk hutannya kadang Sukabumi, kadang Cirebon pun pernah, terus di Magelang pernah untuk ngambil beberapa spot foto pedesaan, di sana juga bagus. Jogja itu kulturnya, budayanya kadang memang banyak kota-kota tua yang ya bangunan-bangunan peninggalan Belanda lah yang bagus, terus suasananya juga. Terus ya ada beberapa di Banyuwangi pernah waktu itu ngambil hutannya sama gurun pasir yang di Bromo kayak gitu-gitu. Kalau yang di luar Jawa itu ada Bali, yang paling sering dipakai Bali. Sumatera pun pernah sekali di Waikambas, sama ya Manado juga pernah. Jadi ya bisa keliling Indonesia lah untuk di perfilman itu. Nah kebetulan kalau di luar Indonesia pernah kemarin ada project di Malaysia, yaitu produksi sana, PH sana, semuanya melibatkan pemain-pemain sana, hanya tim koreo saja yang dari Indonesia. Dan saya kebetulan ngikut salah satu aktor legendaris Indonesia, yaitu Kang Yayan Ruhian. Waktu itu dia juga didaulat sebagai tim koreonya juga, jadi Kang Yayan pun mengajak saya dan rekan-rekan untuk bergabung menjadi tim koreonya Kang Yayan untuk bekerja di sana selama 4 bulan. Ya, kita bekerja dengan produksi sana, yang pastinya itu pertama kalinya bekerja di luar. Sebelumnya ada keluar tapi bukan untuk bekerja, jadi untuk cuman kayak hanya liburan saja 2 minggu. Kalau Malaysia kan kebetulan secara kultur juga hampir sama lah sama Indonesia, masih dari bangsa Melayu juga, jadi agamanya juga mayoritas Islam. Perbedaan waktu juga cuma 1 jam. Paling ya makanan paling yang agak ini berbeda, mungkin ya lebih ke banyak kuah-kuah dari sana, hampir kayak seperti ya masakan-masakan Bangla yang paling banyak di sana. Jadi ada beberapa makanan yang ya lidah kita itu nggak cocok di sana. Itu saja sih. Kalau untuk masalah waktu, kultur, budaya, hampir semuanya sama. Paling ya tata kotanya di sana mungkin lebih rapi, lebih maju sedikit teknologinya dibanding Indonesia. Itu saja sih. Paling ke bahasa ya, untuk interaksi ya bahasa. Tapi kita ada beberapa bahasa yang
mungkin mereka mengerti, dan mereka lebih banyak mengerti bahasa kita daripada kita kadang mengerti bahasa mereka gitu. Kadang kita yang harus beradaptasi ke bahasa mereka. Kayak beberapa kali saya antara pertanyaan kalau bila, nah bila itu di sana itu kapan? Kalau di Indonesia itu bila itu kan kadang kayak syarat gitu kan, bila kayak gitu-gitu. Nah ya ada beberapa lah yang kata-kata yang ya, tapi kita tahu, cuman kadang kita tidak bisa mengucapkan saja gitu. Secara pribadi ya kita jadi tahu Malaysia itu seluas apa, dan kita pun syuting di sana nggak cuma satu lokasi, yang pasti banyak lokasi, dan itu pun keliling Malaysia hampir ya dari Kuala Lumpur, Damansara, terus ke Johor Bahru, Sedili, ke Ipoh. Nah itu nggak cuma dalam satu kota aja. Culture shock sih nggak ada ya. Kalau secara ini ya, kecuali kalau kita misalkan ke Swedia atau Eropa yang ada perubahan jam waktu, jet lag. Nah itu biasanya orang-orang yang kalau kayak dulu ke Eropa biasanya waktu di sana malam, di sini kan masih siang. Nah kayak gitu-gitu ada orang bilang tuh jet lag, jadi semacam kayak waktu tidur yang menyesuaikan, adaptasi untuk menyesuaikan waktu tidurnya ya macam itu. Kalau secara kultur budaya hampir tidak ada ini sih. Yang pasti pengalaman baru dan belajar, dapat ilmu baru, semuanya setidaknya ada beberapa poin yang memang di negara kita tidak ada, di sana sudah ada. Nah ada beberapa mungkin, tapi untuk di dunia entertain, di perfilman mungkin ada yang di kita itu lebih unggul, di sana belum ada. Nah kayak gitu-gitu. Secara tidak langsung memang kalau untuk di dunia entertain memang Indonesia kan masih lebih unggul lah dibandingin di Malaysia gitu, kecuali kalau kita mungkin ke Hollywood atau ke mana, nah itu mungkin kita yang lebih banyak belajar. Tapi kita juga banyak belajar juga dari produksi sana, cara manajemennya, cara aturan keuangannya dan semuanya lah itu. Kita harus satu menguasai bahasa, itu penting, karena untuk komunikasi kita sama orang dimanapun berada ya, satu minimal bahasa Inggris deh kita menguasai, satu bahasa Inggris gitu. Selebihnya itu kan yang paling dasar ya, untuk kemanapun, negara manapun pasti modalnya satu bahasa Inggris. Tapi ada beberapa negara memang yang tidak, mereka warganya tidak bisa bahasa Inggris, dan ya minimal kalau kita bisa punya pembedarahan kata atau bahasa yang banyak itu akan lebih baik, jadi kita ke luar negeri pun akan lebih tenang itu.